Kali ini, saya akan menceritakan film yang mirip sekali dengan game Battle Royale yang marak dimainkan di seluruh dunia. Inilah Run Amok. Langsung saja ke ceritanya. Di awal terlihat seorang wanita mengendarai mobil sport yang keren menuju ke sesuatu tempat dan gak tahu namanya siapa di sini. Kita panggil aja Siti. Lalu dia langsung menggunakan peralatan VR gamenya dan masuk ke dalam game tersebut. Di sini terlihat pertempuran adu tembak-menembak di dalam game yang terlihat nyata itu. Terlihat Siti sangat jago dan mampu menghabisi lawan-lawannya itu, dan terlihat juga kemampuannya dalam menggunakan senjata sniper. Dengan mudah menghabisi lawan-lawannya, hingga tiba-tiba datang 3 player lainnya menggunakan mobilnya. Ketika mereka keluar mobil, dengan tepat Siti menembak mesin mobil itu hingga meledak dan membuat 3 player itu knock seketika. Tak terlihat ya, harusnya ada player keempat nih. Kalau masih knock, tak cukup knock, langsung aja dong langsung di end sama Siti. Kayak ente pada saat awal-awal diputusin mantan langsung knock. Tapi setelah menghabisi mereka tiba-tiba, Siti terkena headshot auto lobby dong. Mungkin di sini Siti main solo versus squad kali ya, atau squadnya sudah pada tewas duluan. Terlihat asal peluru tersebut berasal dari senapan sniper player, dan Mimin di sini tahu namanya adalah Senhyu. Sama jagonya dengan Siti tadi dia juga pro. Sampai-sampai, musuh dilibas semua satu persatu. Hingga tersisa 2 player terakhir, dan tiba-tiba, dengan sekali tembakan Senhyu langsung tumbang. Ternyata seorang player laki-laki bernama Baolong yang berhasil memenangkan pertempuran game itu. Dia menari-nari dengan skin tariannya. Dan scene berpindah, diadakan turnamen berikutnya dengan hadiah yang cukup besar, yaitu 10 juta RMB. Info aja ya, RMB atau renminbi adalah penamaan mata uang resmi di Cina, sedangkan yuan adalah nilai satuannya. Ya seperti itulah, Mimin juga gak terlalu bisa menjabari. Bagi yang lebih mengerti silahkan komen untuk penjelasannya ya. Oke lanjut. Terlihat seorang wanita yang lagi marah-marah karena diputusin sama cowoknya di dalam game. Dia terus saja marah-marah di dalam game tersebut, sampai pada akhirnya mic-nya dibungkam. Dengan penuh kekesalan dia menyebarkan poster dari rumah yang bergambar tentang laki-laki itu. Lalu scene berpindah lagi ke seorang wanita yang terlihat habis mengalami kecelakaan kecil hingga mobilnya rusak dan dituntut ganti rugi. Lalu melintas seorang wanita sambil bertelepon, membahas keuangan keluarganya dan berniat membantu keluarganya, namun ayahnya melarangnya. Wanita itu pun menjelaskan kalau dia sudah besar dan bisa membantu keluarga. Dan scene berlanjut pada ibu-ibu masuk ke warnet mencari anaknya, dan memarahinya karena 8 mata pelajaran sekolahnya jelek. Si ibu pun langsung memukul-mukul anaknya itu, sampai alat VR-nya terlepas. Ternyata salah orang. Si ibu langsung minta maaf, dan ternyata anaknya ada di meja lain. Ya, ini adalah Senhyu, player yang pro di game VR tadi. Lalu scene berpindah ke hari di mana turnamen game Battle Royale tersebut dimulai untuk memperebutkan hadiah 10 juta RMB. Terlihat begitu megah tempat turnamen yang disediakan. Lalu Senhyu memasuki aula untuk bertanding, dan terlihat banyak fans yang menyorakinya, lalu disusul masuk seorang pro player laki-laki. Ya, dia adalah player yang mengalahkan Senhyu sebelumnya, Baolong. Dia juga mempunyai fans yang antusias mendukungnya. Lalu masuklah MC acara tersebut, membuka acara pertandingan itu. Kita sebut aja Udin dan Dewi, karena di sini tidak ada penjelasan namanya. Di sini Dewi terlihat kesal karena gak dikasih kesempatan ngomong sama Udin yang nyerocos terus kayak petasan. Dan pertandingan akan dimulai dengan hitung mundur. Lalu seperti game Battle Royale biasanya, mereka masuk ke lobby game dulu, lalu Baolong menatap Senhyu dengan tatapan sombongnya. Dan sambil menari-nari, katanya si skin dance icon. Lalu pembagian tim dimulai dengan berjumlah 4 player per timnya. Senhyu memperhatikan siapa saja yang menjadi timnya, dan terlihat semuanya wanita. Lalu giliran Baolong malah satu tim dengan player-player aneh. Mereka kegirangan satu tim dengan Baolong.
Dan pertandingan pun dimulai. Semua tim diharuskan terjun ke daerah yang mereka harus pilih sendiri. Di sini mereka saling berkenalan. Xiao Fei yang terlihat noob, lalu dari wanita yang ada di scene awal ternyata bernama Jianan. Nah, Jianan ini cewek yang tadi ngomel-ngomel di awal karena kesal dengan pacarnya. Lalu berikutnya Daxio, cewek yang ditampilkan di awal tadi. Terlihat pacarnya Jianan juga ada di satu pesawat tapi dia terlihat takut kelihatan. Dan penerjunan pun dimulai. Pada saat itu Jianan malah terjun duluan karena melihat pacarnya yang nyebelin itu turun, dan berniat mengejarnya, lalu akhirnya disusul dengan yang lain. Di sini Xiao Fei benar-benar tidak mengerti cara bermain sampai hanya Xiao Fei yang belum bisa terjun. Xiao Fei bertanya kepada petugas penerjun, cara untuk turunnya, dan dijelaskan sama seperti skydiving, dan bila hampir sampai daratan lalu tarik kunci parasitnya, alhasil malah dipraktekan ke petugasnya. Barulah Xiao Fei turun. Singkat cerita mereka semua pun turun, terlihat Jianan dan Daxio terpisah dengan Shen Hiu dan Xiao Fei. Dan Baolong beserta timnya yang noob juga berhasil turun bersama. Di sini rekan timnya Baolong malah terlihat konyol. Lalu balik lagi ke Xiao Fei dan Shen Hiu, dan ternyata Xiao Fei nyangkut di pohon. Tiba-tiba ada busur panah yang melesat ke arah mereka, beruntung tidak mengenai. Lalu panah itu berasal dari musuh yang berkamuflase. Tapi terlihat musuhnya noob. Lalu Shen Hiu menyerangnya dengan tangan kosong, dan dengan mudah melobikan musuhnya, dan Xiao Fei pun dibantu melepas rompi parasutnya. Lalu berpindah ke Jianan, yang masuk ke dalam rumah untuk ngelut, tiba-tiba dihampiri musuh dari belakangnya. Beruntung Jianan menyadarinya, dan dengan mudah mengalahkannya, hingga melobikan musuhnya dengan panci khas Battle Royale. Lalu Xin kembali beralih ke Shen Hiu dan Xiao Fei. Dengan santai Xiao Fei meminum minuman energi, dan ketika Shen Hiu hendak meluting pistol tiba-tiba datang satu skuad musuh. Tapi konyolnya Xiao Fei malah jegukan, sampai mereka ketahuan sama musuhnya, lalu mereka sama-sama menyadari ada satu pistol di dekat mereka. Awalnya musuh berhasil mengambil duluan pistol tersebut, tapi dengan mudah direbut oleh Shen Hiu dan langsung melobikan mereka. Xin berpindah ketika satu skuad yang masih 4 orang sedang berjalan, tiba-tiba mereka diserang oleh sniper, satu persatu pun mereka kembali ke lobi. Dan ternyata yang menyerang mereka itu adalah Baolong. Shen Hiu yang menyadari adanya suara tembakan itu segera membidik ke arah suara itu, dan terlihat itu adalah skuadnya Baolong. Di sini Shen Hiu sudah mendapatkan senjatanya dengan lengkap kali 8-nya, tapi konyolnya di saat Shen Hiu mau menembak, Xiao Fei malah melempar bom asap ke depan, hingga menutupi pandangan Shen Hiu. Waduh, kelewat noob ya, wah. Ada gak pengalaman teman-teman nemuin player seperti ini ketika main Battle Royale? Kalau ada boleh berbagi cerita di komen. Oke, lanjut. Setelah itu Shen Hiu berusaha mencari mereka lagi tapi ternyata sudah hilang. Di sini Xiao Fei yang memang gak ngerti apa-apa main-main crossbow alhasil nancap di paha Shen Hiu. Dan mereka pun masuk ke dalam sebuah gedung, dan akhirnya bertemu dengan Jianan. Lalu ketika Shen Hiu dan Jianan sedang mengintai area, Xiao Fei pun dengan noob tingkat dewanya menarik kunci granat, disuruh membuangnya tapi yang terjadi. Mereka bertiga pun kenok. Lalu tiba-tiba terdengar suara orang datang, dan beruntung itu adalah Daxio. Lalu mereka pun berhasil dipulihkan. Karena kejadian itu, Xiao Fei dimarahi rekan-rekannya, dan Xin beralih ke Udin dan Dewi yang terlihat bonyok. Wah, kakak-kakak. Diinfokan pemain tersisa 73 dari 100. Shen Hiu berada di posisi 2 dengan kill 7, dan Blue Zone pun diaktifkan yang mengharuskan pemain terus bergerak berkumpul. Satu persatu para player harus tumbang karena tidak sempat menghindari Blue Zone itu. Lalu Xin berpindah pada Jianan, Xiao Fei, dan Daxio yang mulai bergerak dengan mobilnya. Jianan memaksa Daxio agar memacu mobil dengan cepat. Alhasil, Xiao Fei dan Jianan pun mabok. Lalu mereka memasuki bangunan, dan memutuskan untuk berpencar agar bisa melihat keadaan. Xiao Fei yang emang dasar gak ngerti apa-apa pilih mengambil minuman daripada senjata. Lalu beralih ke Jianan, dia bertemu satu musuh dan berhasil mengalahkannya.
Tidak lama dua kawan musuhnya itu datang dan menghujani Jianan dengan peluru. Tapi biarpun begitu, Jianan berhasil menghabisi musuh-musuhnya. Tapi masih datang lagi dua musuh. Beruntung Daxiu datang dan menghabisi semua. Lalu beralih ke Baolong dan teman-temannya, hal konyol pun terjadi. Dan di saat Baolong menemukan posisi Shen Yu, teman Baolong pun melakukan hal konyol lagi. Mereka menghentikan mobil di depan pintu keluar Baolong, dan ternyata mobilnya mogok. Baolong berpikir mungkin bensinnya habis, dan kebetulan di dekatnya ada bensin, tapi yang terjadi malah. Lalu scene berpindah pada saat Jianan dan Daxiu mencari kali 8. Lalu mereka menemukan kali 8 itu, tapi Daxiu curiga itu adalah jebakan musuh. Tapi Jianan tetap nekat, dan ternyata benar. Pada akhirnya mereka kenok dan diolok-olok. Lalu beralih ke Shen Yu yang memantau kondisi sekitar. Lalu ternyata ada Baolong juga dan timnya. Pada saat Baolong berhasil menemukan posisi Shen Yu, teman tim konyolnya pun berulah. Alhasil Shen Yu berhasil ke tempat aman, Baolong pun kesal. Lalu berpindah ke Jianan dan Daxiu yang sedang kenok. Tiba-tiba Xiao Fei datang tanpa menyadari adanya musuh, dia malah menunjukkan kostum yang ia temukan. Yang padahal akhirnya mereka bertiga disandra. Ternyata skuad musuh ini mencari Shen Yu dan ingin sekali mengalahkan Shen Yu. Dan Xiao Fei menjawab gak akan memberitahu dan tak akan mengkhianati timnya. Pembicaraan pun didengar Shen Yu dari radionya. Di saat Shen Yu fokus mendengarkan radionya, tiba-tiba Shen Yu yang ternyata masih bisa selamat dari ledakan menyelamatkan skuadnya dengan aksi sangat keren. Dan kembali ke Baolong yang kesal mengetahui Shen Yu lolos lagi, hal konyol pun kembali terjadi. Lalu Xin kembali ke area aula perlombaan, di mana sampai ada yang tak terima kekalahan karena memang hadiah begitu besar. Lanjut ke kondisi Shen Yu dan tim, di sini Jianan yang kesal bersitegang ingin meninggalkan Xiao Fei yang tak berguna, beban tim doang, lalu mereka meninggalkan Xiao Fei. Dan sambil berbicara di radio, Xiao Fei mengaku dia gak pernah bermain sedikit pun, dia hanya menggunakan joki gamer saja, hingga bisa masuk ikut turnamen, namun karena mengharuskan pemain aslinya terpaksa Xiao Fei ikut datang. Dan karena alasan ingin membantu ayahnya yang bangkrut, Xiao Fei berharap bisa memenangkan turnamen ini. Pada akhirnya Jianan pun kasihan dan kembali menjemput, mereka pun mengajarkan Xiao Fei teknik-teknik dasar dalam penggunaan senjata secara singkat. Tapi saat pelatihan melempar granat, setelah selesai mereka melanjutkan perjalanan untuk mengejar airdrop. Tapi ternyata bukan hanya mereka, ada beberapa skuad juga ingin mendapatkan airdrop itu. Dan pada saat sedang memantau, Jianan melihat pacar yang dibencinya itu ada di antara musuhnya. Dengan amarah Jianan maju sendiri, dan dibantu rekan-rekannya dari jauh. Tapi sayangnya Shen Yu malah terganggu dengan telepon yang masuk. Berulang kali Shen Yu AFK. Hingga mengharuskannya menunggu loading 3 menit untuk bergabung kembali ke game. Dan ternyata di sana Baolong dan timnya menggunakan taktik dewa, yaitu ngendok, sampai pada akhirnya Jianan tertembak oleh pacarnya itu dan kenok. Namun masih bisa bersembunyi di paritnya, dan pada saat Jianan mau dibalikan ke lobi tiba-tiba Daxiu datang menyelamatkannya. Lalu tinggal Xiu Fei dan Shen Yu yang sedang diberondong oleh tim Baolong. Pada saat Baolong sudah siap membidik Shen Yu, Daoxi akhirnya datang menyelamatkan mereka juga dan sementara menghindar dari pertempuran karena Shen Yu masih belum masuk ke permainan. Dan kejar-kejaran pun terjadi sampai pada akhirnya Shen Yu sudah memasuki game kembali. Dengan tepat Shen Yu menembak ban mobil musuh sehingga mereka bertabrakan satu sama lain. Sedangkan Shen Yu dan timnya melanjutkan perjalanan menghindari Blue Zone. Dan tiba-tiba pacarnya Jianan lewat, sehingga mereka mengejarnya sampai masuk ke area Red Zone yang dihujani ledakan. Tapi mereka berhasil melewatinya. Awalnya Daxiu tidak ingin lanjut mengejar.
Tapi Jianan yang emosi memaksa, hingga ban mobilnya selip. Kalau di game mah, ngebug ya. Mereka pun lari agar gak terkena blue zone. Jianan pun masih marah-marah dan berpisah mengejar pacarnya itu. Pada saat itu hingga pacarnya yang ternyata sudah putus berusaha mengelabui dan bekerja sama dengan timnya untuk menjebak Jianan, lalu berhasil membuatnya knock pada saat Jianan mau dikirim ke lobi. Shen Hyu dan yang lainnya pun datang dan Jianan langsung menembak pacarnya yang licik itu meski memohon. Shen Hyu dan timnya semakin akrab dan saling berbagi cerita masalah mereka satu sama lain. Lalu scene berpindah ke dua MC yang seperti biasa lagi-lagi berantem. Lalu beralih ke game yang berjalan lagi, Shen Hyu dan timnya sampai ke tempat yang dimana terdapat kotak airdrop. Dan berencana mengambil tapi tiba-tiba keluar sebuah tank yang menembaki mereka. Ternyata itu adalah Baolong yang belum mati. Lalu pada saat Xiao Fei tertembak, Jianan datang menolong. Dan tiba-tiba Dak Xiaowu datang dengan mobil yang sudah ditempelin tangki bensin, sehingga dan untuk memastikan bahwa Baolong kembali ke lobi, Jianan datang dan memasukkan granat ke laras tank Baolong. Tapi setelah dipikir aman, ternyata Baolong masih hidup dan berhasil melobikan Jianan, hingga pertarungan sniper pun terjadi antar Baolong dan Shen Hyu. Karena posisi Shen Hyu yang tak bisa membalas tembakan, akhirnya Xiao Fei mengorbankan diri untuk mengalihkan Baolong hingga akhirnya. Dan tim Shen Hyu berhasil memenangkan turnamen tersebut. Dan Ibu Shen Hyu pun datang, senang melihat anaknya menang, keren terkejut dengan hadiah yang sangat besar. Dan beberapa waktu kemudian tim mereka dipersiapkan untuk turnamen internasional, dan tamat. Terima kasih, sudah stay di konten-konten kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya.